Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat selalu. Ketemu lagi dengan Ibu Siska Mekmarisanti, guru mata pelajaran IPS di kelas 8. Baiklah anak ibu semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang negara-negara di ASEAN. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang letak dan batas wilayah ASEAN. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas data umum negara-negara ASEAN, meliputi ibu kota, luas, dan data negara. Yang kedua, keseragaman ASEAN dan potensi ASEAN. Yang ketiga, kita membahas tentang keanekaragaman ASEAN atau ketidakseragaman ASEAN. Baiklah, kita perhatikan tabel 1 ini. Di sini ada 10 negara ASEAN beserta ibu kota dan luasnya. Dari data bisa kita lihat bahwa Indonesia merupakan negara terluas di ASEAN dan Singapura merupakan negara tersempit atau terkecil di ASEAN. Tabel 2 tentang data umum negara ASEAN meliputi bentuk negara, kepala pemerintahan, bahasa resmi, mata uang, bendera dan lambang negara. Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam dan Myanmar pada tabel pertama. Bisa kita lihat ada negara yang berbentuk republik dan ada negara yang berbentuk kerajaan. Selanjutnya, Filipina, Kamboja, Singapura, Laos dan Vietnam. Ada kepala negaranya berupa presiden, ada juga kepala pemerintahannya berupa perdana menteri. Negara-negara ASEAN ada yang berada di semenanjung Indo-Cina atau perpanjangan dari benua Asia atau masuk dalam wilayah benua Asia berupa daratan ASEAN, misalnya Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam dan Kamboja, dan Malaysia Barat, dan ada yang merupakan gugusan pulau atau kepulauan yang terlepas dari benua Asia. Contohnya Indonesia berupa kepulauan, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, dan Malaysia bagian timur. Potensi ASEAN. Negara di ASEAN kaya akan sumber daya alam, bahan tambang dan mineral, serta hasil bumi yang melimpah. Letaknya dekat dengan Selat Malaka dan jadi jaring-jaring lalu lintas laut dan udara. Keseragaman ASEAN. Pertama, keseragaman dalam mata pencaharian. Umumnya, penduduk negara-negara ASEAN bekerja di sektor agraris atau pertanian. Kecuali Singapura, masyarakatnya banyak bekerja di sektor industri dan jasa. Yang kedua, keseragaman dalam iklim dan cuaca. Iklim di ASEAN umumnya merupakan iklim tropis, iklim musim, dan iklim laut dengan ciri khas cuaca, curah hujan yang tinggi, kelembaban udara yang tinggi, dan suhu udara yang tinggi. Yang ketiga, keseragaman tanah. Ada 2 jenis tanah yang subur di wilayah ASEAN, yaitu satu, tanah aluvial yang berasal dari endapan sungai. Yang kedua, tanah vulkanik yang berasal dari gunung berapi. Kedua tanah yang subur ini sangat mendukung kegiatan pertanian di negara-negara ASEAN. Yang keempat, keseragaman dalam pegunungan. Negara-negara ASEAN dilewati oleh 2 pegunungan muda, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Dan di berbagai negara ASEAN yang ada gunung apinya adalah negara Filipina dan negara Indonesia. Kita lanjut dengan keanekaragaman ASEAN. Negara di ASEAN berbeda atau beraneka ragam bahasa, suku, dan agamanya. Demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Dapat Ibu simpulkan bahwa ada 10 negara-negara di ASEAN
Yang mana dari ke-10 negara itu ada negara yang terluas yaitu Indonesia dan negara yang terkecil adalah Indonesia. Negara-negara ASEAN mempunyai keseragaman yaitu keseragaman dari mata pencaharian, keseragaman dari cuaca dan iklim, keseragaman dari tanah dan pegunungan, dan ada juga terjadi keanekaragaman atau perbedaan-perbedaan yaitu suku, bahasa, dan agama. Demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Ibu ucapkan selamat belajar dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.